Cerita diawali dengan menunjukkan pasukan misterius yang melakukan pembantaian terhadap semua anggota klan yang memiliki peta rahasia yang terbuat dari tembaga. Peta tembaga itu diketahui berisi jalan rahasia menuju sebuah harta karun yang sudah dicari oleh banyak orang. Setelah pembantaian terjadi, salah satu anak laki-laki ditemukan masih selamat oleh seorang master bernama Gui Chou yang kemudian membawanya ke lembah hantu, di mana menjadi tempat tinggal para pasukan pembunuh terhebat atau asasin. Anak laki-laki itu adalah Jun Yuan yang akan diasuh dan dilatih oleh seorang master asasin untuk dijadikan penerus kelompok pembunuh generasi ke-12. Beberapa tahun kemudian, saat Jun Yuan sudah mulai dewasa, sebuah pasukan asing tiba-tiba menyerang kelompok asasin di lembah hantu. Jun pun turun tangan untuk melindungi lembah hantu dari serangan tersebut. Namun dalam aksinya itu, Jun Yuan kehilangan salah satu lengannya serta pacarnya yang sangat ia cintai. Setelah kekacauan itu, pemimpin kelompok asasin yang dijuluki Golden Mask memberi Jun Yuan sebuah lengan besi bernama Blue Asura. Lengan Blue Asura ini dilengkapi dengan beberapa senjata mematikan yang bisa digunakan untuk membunuh musuh dalam sekejap. Sejak kejadian itulah, Jun Yuan berubah menjadi pembunuh yang tak terkalahkan dan mendapat julukan sebagai Blue Asura. Scene lalu beralih ke wilayah Kekaisaran Es Mulberry, di mana para menteri kerajaan berkumpul di hadapan Kaisar Chai Sheng untuk membahas peta harta karun tembaga yang berhasil ditemukan oleh Gubernur Gusi Ge di wilayah perbatasan. Adik kaisar yang bernama Pangeran Rui pun menghasut kaisar agar menyerang wilayah Gusi Ge dan merebut peta tersebut. Namun seorang jenderal yang memimpin pasukan kekaisaran yaitu Zhou Chang menolak rencana tersebut dan menyarankan agar mereka menggunakan strategi diplomasi. Hal itu dikarenakan Gubernur Gusi Ge terkenal dengan kerakusannya dan sangat korup. Jadi ia lebih menyarankan agar menyuap gubernur untuk mendapatkan peta itu. Alhasil, Kaisar Chai Sheng pun memerintahkan Zhou Chang untuk menemui Gusi Ge. Di sisi lain, Kaisar Mengsu yang memimpin wilayah Pagoda Selatan tiba di kerajaannya setelah melakukan perjalanan dari wilayah lain. Ia lalu segera menemui permaisuri tercintanya yaitu Ratu Fleur. Ratu Fleur yang biasa gibah barang tukang sayur pun memberitahu Kaisar Mengsu tentang berita peta tembaga yang berhasil ditemukan oleh Gubernur Gusi Ge. Bahkan Ratu Fleur juga tahu tentang Kaisar Chai Sheng yang mengirim Jenderal Zhou Chang untuk pergi menemui si gubernur. Meskipun begitu, Ratu Fleur meyakinkan Kaisar Mengsu kalau ia pasti bisa melawan siapapun yang memiliki peta itu dan merebut peta tersebut. Keesokan harinya, Pangeran Rui diam-diam datang ke lembah hantu untuk menemui Golden Mask. Ternyata tujuan kedatangannya itu meminta bantuan pasukan Golden Mask agar merebut peta dari tangan Gubernur Gusi Ge dan membunuh Jenderal Zhou Chang. Setelah pertemuan itu, Golden Mask pun pergi menemui Master Gui Chou untuk membahas peta tersebut. Sang master mengajukan diri untuk merebut peta itu sendirian, tapi Golden Mask mengatakan kalau ia akan mengirim pembunuh lain untuk misi tersebut. Si Golden Mask juga meminta Master Gui Chou untuk mengawasi Jun Yuan agar tak terlibat dalam masalah ini. Karena seperti yang kita ketahui, gara-gara peta itu semua keluarga Jun Yuan mati terbunuh. Di malam berikutnya, saat festival diadakan, Jun Yuan pergi menemui Master Gui Chou di tengah-tengah kota. Ia lalu mengungkapkan kalau ia sudah tahu tentang masalah peta tembaga itu. Jadi Jun Yuan meminta agar ia saja yang merebut peta tersebut, karena ia ingin menyelidiki siapa saja orang-orang yang membunuh keluarganya. Tapi sayangnya, Master Gui Chou menolak permintaannya karena Golden Mask sudah mengirim pembunuh lain bernama Ghost of Mountain untuk menjalankan misi tersebut. Kemudian keesokan harinya, Jun Yuan nekat pergi ke perbatasan untuk menyaksikan pertemuan Jenderal Zhou Chang dan Gubernur Gusi Ge.
Keduanya lalu melakukan negosiasi, di mana Jenderal Zhou Chang menawarkan Gu Zige 100 emas batangan sebagai ganti peta tersebut. Namun Gu Zige langsung menolaknya karena ia tahu kalau saat ini banyak pihak yang ingin mendapatkan peta ini dan bersedia untuk menawar dengan harga yang jauh lebih besar. Upacara sambutan pun diadakan untuk menyambut Zhou Chang. Namun di tengah pertunjukan, beberapa penari tiba-tiba menyerang Gu Zige serta Zhou Chang. Dan ternyata para penari itu merupakan kelompok assassin Ghost of Mountain yang sedang menyamar untuk merebut peta. Pertempuran antara assassin dan pasukan Gu Zige berlangsung sangat sengit, sehingga menciptakan kekacauan besar di istana Gu Zige. Jun Yuan yang sedang memantau pun memutuskan untuk bergabung dan melawan Zhou Chang. Lalu saat Jun Yuan hampir mengalahkan Zhou Chang, ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang dijuluki 4 Ksatria wilayah barat. Jun Yuan pun terpaksa melarikan diri dari serangan 4 ksatria. Tapi sebelum itu, Jun Yuan berhasil mengambil manik hitam misterius dari jubah Zhou Chang. Setelah peperangan itu, Gu Zige merasa lega karena petanya masih ada dalam keadaan utuh. Ia pun mengundang beberapa wanita ke kamarnya untuk main monopoli. Namun tanpa disadari, wanita-wanita itu merupakan pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuhnya. Wanita itu pun membunuh Gu Zige menggunakan jarum beracun dan mengambil peta harta karunnya. Tapi tak lama kemudian, Jun Yuan muncul di kamar Gu Zige dan menyuruh wanita itu agar menunjukkan identitas aslinya. Mendengar hal tersebut, wanita itu pun melepaskan topengnya dan menunjukkan identitas aslinya yang bernama Ginseng. Jun Yuan pun mintanya agar menyerahkan petanya, mengingat mereka berdua sama-sama berasal dari lembah hantu. Tapi setelah Jun Yuan menerima petanya, mereka tiba-tiba mendengar suara kegaduhan dari luar yang ternyata ulah Wit Judge yang berhasil membunuh semua penjaga istana. Wit Judge ini juga berasal dari lembah hantu. Ia lalu memperingatkan Jun Yuan agar menyerahkan peta itu dan kembali ke lembah hantu bersamanya. Tapi Jun Yuan menolak menyerahkan petanya dan memilih untuk melarikan diri bersama Ginseng. Tak lama setelah keduanya pergi, beberapa pasukan kerajaan tiba-tiba muncul untuk menangkap Wit Judge karena berpikir kalau ialah yang membunuh Gu Zige. Sementara itu, saat di tengah jalan, Jun Yuan bertemu Master Guichou yang ditugaskan Golden Mask untuk membunuh Jun karena sudah berkhianat. Meskipun begitu, sang master lebih memilih membiarkan Jun Yuan tetap selamat, dan agar Golden Mask tak curiga, Master Guichou sengaja menyerang Jun Yuan dengan beberapa serangan dan membiarkan Jun Yuan menyerangnya sehingga meninggalkan beberapa luka. Ia lalu menyuruh Jun Yuan agar segera lari sebelum Golden Mask menemukannya. Di tengah malam, saat Jun Yuan dan Ginseng sedang beristirahat di sebuah bar, ia membuka kotak pesan milik Ginseng yang berisi tentang tugas Ginseng untuk merebut peta dari Gu Zige dan membawanya ke Pavilion 8 Dewa. Di keesokan harinya, Jun pun melanjutkan perjalanannya sendirian. Karena ia penasaran dengan apa yang ditulis di kotak pesan Ginseng, ia pun memutuskan pergi ke Pavilion 8 Dewa. Di sana ia lalu bertemu dengan Pangeran Rui dan mengaku sebagai pembawa pesan yang dikirim oleh Golden Mask. Jun Yuan juga memberitahu Pangeran Rui kalau ada dua pihak yang menginginkan peta harta karun, yaitu antara Kaisar Caiseng serta Zhou Chang dari Murbei Timur, dan Kaisar Mengsu serta Ratu Fleur dari Pagoda Selatan. Tapi meskipun dua daerah itu bersaing satu sama lain, Jun menyadari kalau orang yang paling ingin membunuh Zhou Chang adalah Pangeran Rui. Hal itu dikarenakan Kaisar Caiseng tak pernah mempertimbangkan usulan maupun keberadaan Pangeran Rui dan lebih mempercayai Zhou Chang sebagai kaki tangannya. Oleh karena itu, Pangeran Rui sangat ingin menyingkirkan Zhou Chang. Lalu sebelum Jun menyerahkan petanya ke Pangeran Rui, ia meminta agar Pangeran Rui memberitahu siapa yang mengirim 4 kesatria untuk membunuhnya. Namun Pangeran Rui menolak membagi informasi tersebut dan malah mengancam Jun dengan menunjukkan Ginseng yang berhasil mereka tangkap.
Dan saat mereka mencoba melukai Qin Sheng, tiba-tiba seorang asasin muncul membunuh seluruh pasukan kerajaan, termasuk Pangeran Rui. Ternyata orang itu adalah Black Judge. Black Judge lalu memberi Jun Yuan pilihan untuk ikut dengannya kembali ke lembah hantu atau saling bertarung sampai mereka mati. Tapi di tengah percakapan itu, Ratu Fleur muncul bersama ribuan pasukannya untuk mengepung Jun Yuan dan merebut petanya. Dalam situasi seperti inilah, Black Judge dan Jun memutuskan untuk bergabung melawan pasukan Ratu Fleur. Saat para musuh mulai mendekati mereka, Black Judge dengan mudahnya langsung membantu mereka. Namun di waktu yang sama, ratusan anak panah menyerbu mereka sehingga memaksa Jun serta lainnya untuk bersembunyi. Karena situasi semakin rusuh, Jun pun meminta Black Judge agar membebaskannya dan menyuruh Black Judge agar pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Jun juga menyuruh Qin Sheng agar pergi, sedangkan ia kembali melawan pasukan Ratu Fleur untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun sayangnya, saat Qin Sheng mencoba kabur, pasukan Ratu Fleur berhasil menangkapnya. Alhasil, Jun Yuan pun terpaksa menyerahkan dirinya ke mereka. Sementara itu, Kaisar Caisheng menunjukkan ruang rahasianya ke Zhou Chang, di mana ia menemukan semua dokumen dari para pejabat kerajaan sehingga ia tahu siapa saja yang mengkhianatinya, termasuk Pangeran Rui. Dari dokumen-dokumen itulah Kaisar mengetahui rencana Pangeran Rui yang meminta asasin dari lembah hantu untuk membunuh Zhou Chang. Tapi Kaisar malah mengambil kesempatan ini untuk menyuruh Zhou Chang agar segera mendapatkan peta tembaganya, atau jika tidak, maka ia akan membunuh seluruh keluarga Zhou Chang. Kita kembali lagi ke Jun Yuan dan Qin Sheng. Setelah kejadian sebelumnya, keduanya dibawa ke istana Ratu Fleur. Ratu Fleur kemudian mengungkapkan kalau ia berencana untuk balas dendam ke seseorang yang menjadi dalang di balik kekacauan di kotanya itu. Ratu Fleur juga mengaku kalau ialah orang pertama yang menemukan peta harta karun tembaganya. Tapi ia sengaja memberinya ke Gubernur Gu Zige. Dengan begitu, ia punya kesempatan untuk bertemu Kaisar Caisheng di pertemuan yang akan datang. Dalam kesempatan inilah Ratu Fleur meminta Jun Yuan untuk membunuh Kaisar Caisheng di pertemuan yang diadakan besok malam. Dan sebagai gantinya, Ratu Fleur berjanji akan mengungkapkan kebenaran tentang pembantaian yang dialami keluarga Jun Yuan. Singkat cerita, pertemuan diadakan. Pertemuan itu dihadiri Kaisar Caisheng dan Jenderal Zhou Chang yang mewakili wilayah timur Murbai, dan pemimpin Pagoda Selatan yang diwakili oleh Kaisar Mengsu serta Queen Fleur. Dalam pertemuan itu, mereka berencana membentuk aliansi dan bekerjasama untuk menemukan harta karun yang tertara di peta tembaga. Awalnya pertemuan berjalan cukup lancar, tapi situasi tiba-tiba menjadi tegang ketika Jun Yuan mencegah Zhou Chang yang ingin memberikan minuman ke Kaisaran Mengsu. Bersamaan dengan itu, para asasin muncul dan menyerang kedua kerajaan. Pertempuran sengit antara asasin dan para pasukan kerajaan pun tak bisa dihindari. Jun Yuan dan Qin Sheng juga menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kembali petanya dari tangan Kaisar Caisheng. Di tengah kekacauan itu, salah satu asasin kemudian mencoba untuk membunuh Kaisar Mengsu, tapi langsung dihentikan oleh Jun Yuan. Jun pun menyerang balik asasin itu, tapi langsung berhenti setelah tahu kalau itu adalah Master Gui Shao yang sedang menyamar. Di saat yang sama, Zhou Chang segera lari ke Kaisar Mengsu dan langsung menusukkan pisau ke dadanya sampai meninggal. Setelah menyaksikan insiden itu, Jun Yuan dan Qin Sheng pun mulai curiga kalau Zhou Chang dan Ratu Fleur punya hubungan di belakang.
Setelah kejadian itu, Ginseng segera menyamar sebagai Ratu Fleur dan masuk ke kamar Zhou Chang, sedangkan Jun bersembunyi untuk mencari tahu rahasia mereka. Dan benar saja, tepat setelah Ginseng masuk, Zhou Chang langsung memeluknya sambil mengungkapkan kerinduannya. Akhirnya kini terungkap kalau hubungan keduanya ternyata sepasang suami istri yang memutuskan berpisah dan menjadi pejabat kerajaan di tempat berbeda untuk melancarkan rencana mereka. Selain itu, rahasia besar lainnya juga terungkap kalau peta tembaga yang mereka cari merupakan bagian dari rencana Ratu Fleur. Jadi ternyata Ratu Fleur sengaja meminta klan keluarga Jun Yuan agar membuat peta untuk harta karun yang tidak pernah ada. Dan sudah jelas kalau yang membunuh keluarga Jun Yuan adalah Ratu Fleur dan Zhou Chang. Tidak tahu pasti alasan keduanya melakukan hal tersebut, tapi Jun Yuan tak sengaja mendengar tentang putri mereka yang disembunyikan. Jun Yuan pun pergi menemui Kaisar Caiseng untuk memberitahu tentang rahasia Zhou Chang. Tapi belum sempat ngomong, Zhou Chang tiba-tiba muncul sambil menyerahkan busur panahnya. Zhou Chang lalu mendekati Kaisar Caiseng dan langsung menikamnya di dada menggunakan pena. Di saat itulah Jun Yuan menyadari kalau orang yang mengirim 4 kesatria adalah Zhou Chang. Jun Yuan lalu ingat pesan Master Gui Chao agar menemuinya di sebuah tempat teater untuk mendiskusikan sesuatu yang penting dan langsung menuju ke sana. Di sisi lain, saat Master Gui Chao tiba di teater, ia langsung dihadapkan dengan 4 kesatria yang berniat membunuhnya dan berakhir mengalami luka serius. Tak lama setelah itu, Golden Mask muncul menghampiri Master Gui Chao. Hal itu pun membuat si Master sadar kalau orang yang ingin membunuhnya adalah Golden Mask. Si Master lalu mengambil manik-manik milik Golden Mask secara diam-diam sebelum akhirnya Golden Mask membunuhnya. Tak lama kemudian, Jun Yuan pun tiba dan melihat masternya sudah terbaring di tanah. Sebelum ia meninggal, si Master memberi Jun manik hitam yang diambil dari kalung Golden Mask dan mintanya untuk menyelidikinya. Setelah kejadian itu, Jun pun jadi ingat saat pertama kali bergabung di Lembah Hantu, di mana saat itu Golden Mask mengatakan kalau saat bertarung ia tak pernah menggunakan senjatanya, melainkan menggunakan strategi. Dengan begitu, ia bisa mengubah tatanan negara. Di sisi lain, Ratu Fleur kini resmi diangkat sebagai pemimpin utama di Kerajaan Pagoda Selatan dan Murbei Timur setelah kematian Kaisar Mengsu dan Kaisar Caiseng. Begitu pula dengan Zhou Chang yang akan mewarisi tahta raja setelah berhasil menyatukan dan mengendalikan 2 kerajaan. Dan di saat hari pelantikan, kekacauan di luar istana tiba-tiba terjadi. Kekacauan itu ternyata berasal dari Jun Yuan yang memimpin seluruh pasukan assassin untuk menyerang kerajaan dan membunuh Zhou Chang. Melihat kejadian tersebut, Zhou Chang pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang balik. Tak hanya itu saja, Zhou Chang juga mencoba membunuh putra mahkota, anak dari Kaisar Caiseng. Xin lalu memperlihatkan saat Jun Yuan memberitahu seluruh assassin kalau orang di balik Golden Mask adalah Zhou Chang. Hal ini terbukti setelah Jun melihat isi surat dari manik hitam yang diberikan oleh Master Gui Chao. Akhirnya, rencana Zhou Chang untuk membantu seluruh pasukan assassin dan menjadi raja pun terungkap. Alhasil kini para assassin berbondong-bondong untuk melakukan perlawanan dan menyerang kerajaan Zhou Chang. Pertempuran antara assassin dan pasukan kerajaan akhirnya berlangsung sangat sengit. Di samping itu, Ratu Fleur pergi menemui Zhou Chang dan mengajak untuk melarikan diri. Ratu Fleur menyadari kalau rencana mereka mengambil alih 2 kerajaan telah gagal dan akan berakhir sia-sia. Namun Zhou Chang menolak untuk pergi dan tetap memilih memperjuangkan kekuasaannya. Karena Ratu Fleur sudah puyeng, ia memutuskan untuk bundir menggunakan pisau. Tak lama setelah itu, Jun Yuan mendatangi Zhou Chang yang sedang menangisi istrinya. Jun kemudian mengungkapkan kalau ia sudah tahu tentang identitas Zhou Chang dan Ratu Fleur. Tak hanya itu juga, Jun juga tahu tentang rencana keduanya yang ingin menguasai 2 kerajaan dengan mengadu domba Kerajaan Pagoda Selatan dan Kerajaan Murbei Timur menggunakan peta harta karun palsu. Lalu setelah Zhou Chang berhasil mendapatkan tahtanya, Zhou berencana membunuh seluruh assassin di Lembah Hantu untuk menutupi jejaknya. Setelah menjelaskan tentang yang sebenarnya, Jun Yuan langsung menyerang Zhou Chang sehingga pertempuran antara keduanya dimulai.
Setelah pertarungan yang cukup sengit itu, Jun Yuan menggunakan peta tembaga di tangannya untuk membutakan mata Zhou Chang dan memotong rantai besi yang menimpa tubuh Zhou Chang. Seketika Zhou Chang pun meninggal setelah terkena tombak besi tepat di dadanya. Setelah pertempuran sengit itu, para Axin juga berhasil mengalahkan pasukan kerajaan. Di keesokan harinya, Jun Yuan membawa Qin Sheng ke sebuah kuil besar di lembah hantu. Jun lalu memberitahu Qin Sheng kalau ia adalah putri dari Ratu Fleur dan Zhou Chang yang dulu pernah diserahkan ke seorang pembantu. Setelah semua yang terjadi, Jun Yuan dan Qin Sheng memutuskan untuk membangun kembali lembah hantu menjadi tempat yang lebih baik dan bebas dari kebencian. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Song of the Assassin. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Yeah!